she knows that I gotta be trusted. She's ready love, but the money's elastic. She's ready love, and she knows that I gotta be trusted. She's ready love. Perbedaan sanksi yang diterima Persib dan Arema FC, Umuh Muchtar emosi singgung sosok ini. Perbedaan sanksi yang diterima Persib dan Arema FC oleh Komdis PSSI membuat Komisaris PT PBB, Umuh Muchtar buka suara. Diketahui, Arema FC baru saja mendapatkan sanksi denda 20 juta rupiah plus larangan menyelenggarakan pertandingan kandang tanpa penonton usai penyerangan Bas Persik. Sementara Persib mendapatkan denda total 70 juta rupiah karena insiden di laga kontra Barito Putra. Umuh Muchtar mencium ada kejanggalan dari perbedaan sanksi yang diterima Persib dan Arema FC. Ini keputusan keliru seenaknya. Arema lebih berat tapi bisa ditolong, Persib ringan tapi diberatkan, ucap Umuh Muchtar Senin tanggal 19 Mei tahun 2025 malam. Umuh pun menyinggung sosok Direktur PT LIB Ferry Paulus agar mundur dari jabatannya. Makanya saya bilang Ferry Paulus harus selesai sebagai direktur, dia harus lengser, tegasnya. Makanya ini harus diganti, kalau LIB masih itu-itu aja bahaya, kata Umuh. Dalam kesempatan yang sama, Umuh juga turut menyinggung kualitas wasit Liga 1. Umuh menilai kualitas wasit di Liga 1 mengalami penurunan bahkan dianggapnya banyak membuat keputusan kontroversial. Semua melihat kelakuan wasit sampai wasit itu masang badan, beber Umuh. Untuk itu pun meminta Ketum PSSI Erick Thohir turun tangan menyelesaikan persoalan kompetisi Liga 1 termasuk soal kualitas wasit. Ketum PSSI harus berani ambil keputusan. Saya yakin Pak Erick tujuannya benar jelas untuk memajukan persepak bolaan, pungkas Umuh Muchtar. Bobotoh serbu akun Chonburi FC, singgung rumor kepindahan kiper Persib Bandung. Bobotoh ramai-ramai meninggalkan komentar di akun Instagram Chonburi FC setelah beredar rumor transfer Kevin Mendoza. Menuju akhir musim, rumor transfer Persib Bandung mengenai kepergian dan kedatangan pemain semakin memanas. Pemain yang sudah dikonfirmasi tidak lagi membela Persib Bandung musim depan adalah Ciro Alvis dan Victor Igbonevo. Terbaru, nama penjaga gawang asal Filipina, Kevin Mendoza juga turut masuk ke dalam rumor transfer menjelang musim panas ini. Berdasarkan rumor yang beredar, Kevin Mendoza akan hengkang dari Persib Bandung ke klub asal Thailand, Chonburi FC. Sontak, rumor transfer Kevin Mendoza ini membuat para bobotoh heboh. Pasalnya, ia adalah kiper utama Persib Bandung saat ini. Pantauan Senin, tanggal 19 Mei tahun 2025, sejumlah bobotoh pun terlihat meninggalkan komentar mereka di unggahan terbaru Instagram Chonburi FC. Banyak bobotoh yang menyinggung soal kepindahan Kevin Mendoza ke klub yang akan promosi ke divisi utama Liga Thailand musim depan itu. Pemilik nama lengkap Kevin Ray Mendoza Hansen ini lahir di munisipalitas Herning, Denmark pada tanggal 29 September tahun 1994. Ia direkrut Persib Bandung dari Kuala Lumpur City FC pada pertengahan musim 2023 per 2024 di bawah kepemimpinan pelatih Bojan Hodak. Saat ini, Kevin Ray Mendoza juga menjadi kiper pelapis timnas Filipina, yang mengutamakan Neil Etheridge, pemain Birmingham City di kasta kedua Liga Inggris. Namun, potensi dan kepiawaiannya menjaga mistar gawang tidak perlu diragukan lagi. Pasalnya, ia sudah memiliki pengalaman yang panjang bermain di Eropa terutama di Liga Denmark. Sederet pengalaman Kevin Ray Mendoza di Eropa membuat Persib Bandung berminat untuk menggaetnya dari Kuala Lumpur City FC. Selain itu kontraknya sudah hampir habis di klub Liga Malaysia itu membuat potensi Kevin untuk membela Persib Bandung semakin besar. Dilansir dari Transfermarkt,
Kevin Ray Mendoza memulai karir profesionalnya bersama Akademi Viborg FF di Denmark pada tahun 2010. Performanya yang gemilang di akademi membuatnya dipromosikan di tim senior Viborg FF pada tahun 2011. Namun selama di Viborg FF, ia hanya bermain sebanyak 5 kali dengan kebobolan 2 gol dan berhasil clean sheet di 4 penampilan. Kemudian Kevin pindah ke Kellerup IF pada pertengahan 2014 dan Ringkøbing IF pada awal 2015. Namun ia tidak berhasil bersaing untuk merebutkan tempat utama dan tidak mendapatkan menit bermain. Sehingga ia pindah ke Thisted FC dan menjadi pilihan utama klub itu dengan bermain sebanyak 62 pertandingan, kebobolan 74 gol dan meraih clean sheet pada 16 pertandingan. Pada tahun 2018, ia pindah ke AC Horsens dengan bebas transfer karena kontraknya tidak diperpanjang di Thisted FC. Bersama AC Horsens, Kevin kembali jarang bermain sebab ketatnya persaingan merebutkan posisi kiper utama di sana. Alhasil ia hanya bermain sebanyak 8 pertandingan dengan kebobolan 16 gol serta hanya meraih 1 clean sheet. Kemudian pada tahun 2019, Kevin dibeli oleh HB Køge dengan bebas transfer, dan berhasil mendapatkan tempat utama di tim inti. Bersama HB Køge, ia bermain sebanyak 35 pertandingan dengan kebobolan 50 gol, serta berhasil meraih 7 clean sheet. Sebab penampilan yang kurang memuaskan, manajemen HB Køge memilih untuk melepasnya ke Vincicel FF pada tahun 2020. Di Vincicel FF, pemain timnas Filipina itu kembali menjadi pilihan utama dengan tampil dalam 16 pertandingan dengan kebobolan 32 gol dan meraih 3 clean sheet. Kemudian pada awal tahun 2021, Kevin memutuskan untuk pindah ke Kuala Lumpur City FC dengan bebas transfer. Pada musim 2023-2024 Kevin berhasil membawa Kuala Lumpur City FC berada di posisi ke-7 klasemen sementara Liga Super Malaysia di bawah kepelatihan Bojan Hodak. Pada musim selanjutnya, Kevin Mendoza diboyong oleh Bojan Hodak pada pertengahan Liga 1 2023-2024 ke Persib Bandung. Sejak saat itu, Kevin Mendoza pun menggeser posisi Teja Paku Alam sebagai kiper utama tim. Sepanjang musim itu, Kevin Mendoza tampil dalam 14 laga termasuk Championship Series dengan catatan 6 clean sheet. Kevin Ray Mendoza pun mencatatkan prestasi baru dengan membawa Persib Bandung menjadi juara Liga 1 2023-2024. Pada musim berikutnya, Kevin Mendoza pun mengangkat trofi keduanya sebagai juara Liga 1 2024-2025 bersama Persib Bandung. Kontrak Kevin Mendoza bersama Persib Bandung habis pada tanggal 31 Mei tahun 2025. Ada desakan Andre Rosiade nonton Semen Padang, Erick Thohir mau ke penyerahan trofi Persib Bandung di pekan ke-34. Erick Thohir tak bisa memenuhi desakan Andre Rosiade nonton Semen Padang. Ia punya agenda ke penyerahan trofi Persib Bandung pada pekan ke-34 Liga 1. Desakan Andre Rosiade untuk meminta ketum PSSI Erick Thohir datang menonton langsung laga Arema FC vs Semen Padang tampaknya tak bisa dipenuhi. Erick punya agenda untuk penyerahan trofi Liga 1 dalam laga Persib Bandung vs Persis Solo yang berlangsung bersamaan. Baik Arema FC vs Semen Padang dan Persib Bandung vs Persis Solo akan dilangsungkan bersamaan sesuai jadwal LIB pada pekan ke-34 Liga 1, yakni Sabtu, tanggal 24 Mei tahun 2025 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Permintaan Andre Rosiade dirilis olehnya melalui Instagram setelah Semen Padang ditahan imbang 1-1 oleh Persik Kediri. Dengan hasil ini, Semen Padang belum bisa memastikan diri bertahan di Liga 1. Penentuan nasib mereka masih akan diketahui pada pekan terakhir, di mana Kabel Sirah bersaing dengan PSS Sleman dan Barito Putra memperebutkan satu slot yang selamat dari degradasi. Andre Rosiade meminta Erick Thohir datang saat lawan Arema FC karena Semen Padang pernah dicurangi pada 2017 lalu dalam laga yang dilangsungkan di Stadion Kanjuruhan.
Kami meminta secara terbuka kepada Pak Erick Thohir untuk hadir menonton Semen Padang vs Arema FC secara langsung dan meminta wasit asing yang memimpin, tulis Andre Rosiade di Instagram. Karena kami pernah dicurangi di Piala Presiden 2017 di Kanjuruhan. Kami siap bertarung di Kanjuruhan tapi meminta perlindungan dari PSSI akan bahaya mafia, tambahnya. Sementara itu, Erick Thohir punya agenda penyerahan trofi ke Persib Bandung yang akan bermain di Stadion Gelora Bandung Lautan Api saat menjamu Persis Solo. Meski belum terkonfirmasi kehadirannya, namun pria yang juga menjabat Menteri BUMN itu terbuka dengan undangan dari PT LIB. Saya katanya mau diundang ke Bandung hari Jumat, untuk laga lawan Barito, ujar Erick Thohir usai Persib memastikan juara awal Mei tahun 2025 lalu. Saya selama ini terus terang jarang datang ke pertandingan Liga 1. Karena takut dibilang dukung ini, cuma karena ini aman ya. Karena sudah juara, jadi boleh katanya, ya sudah saya datang, tambahnya. PT LIB sendiri sudah menentukan laga pekan terakhir Liga 1 menjadi 2 hari, yakni 23 dan tanggal 24 Mei tahun 2025. Pada tanggal 23 Mei diisi pertandingan yang sudah tidak menentukan lagi. Lalu pada tanggal 24 Mei diisi pertandingan-pertandingan yang melibatkan tim-tim yang berjuang menghindari zona degradasi. Laga Persib vs Persis sendiri sebenarnya sudah tidak menentukan. Karena pada akhirnya Persis sudah resmi selamat dari degradasi dan Persib hanya tinggal menerima trofi. Kejutan bursa transfer, Gustavo Franca memilih meninggalkan Persib dan bergabung bersama Malut United. Persib Bandung saat ini telah mendapatkan sebuah kabar bahwa salah satu pemain andalan mereka Gustavo Franca dirumorkan telah menyepakati kontraknya bersama Malut United. Dalam hal ini telah mencuat melewati akun Instagram yang cukup sering membocorkan pergerakan transfer klub Liga 1. Dalam unggahan tersebut telah disebutkan the deal is done dan Gustavo akan segera berseragam Malut United pada musim depan. Malut United ini merupakan klub asal Maluku Utara yang pada sebelumnya ia juga pernah mengincar bek senior Persib Bandung yaitu Nick Kuiper, akan tetapi dia hanya bisa mendapatkan Gustavo Franca. Sepanjang musim 2024-2025 Gustavo tersebut telah berhasil tampil konsisten dan menjadi tembok kokoh di lini belakang Persib Bandung. Ia berhasil mencatat 29 penampilan dengan kontribusi impresif 5 gol, 2 assist dan 8 kartu kuning. Akan tetapi dalam hal ini belum diketahui alasan pasti dibalik perginya Gustavo Franca dari Persib Bandung. Akan tetapi sebuah sinyal kepergian memang sudah mulai terasa sejak akhir musim pada saat Gustavo terlihat enggan membahas masa depannya. Untuk pada saat ini dirinya menjadi bagian penting dalam perjalanan Persib Bandung meraih gelar musim, dengan ketenangannya di lini belakang dan kemampuannya dalam membaca permainan dan juga ia mempunyai insting mencetak gol yang menjadi paket lengkap sulit diartikan. Untuk Persib Bandung sendiri saat ini belum mengumumkan siapa yang akan menjadi pengganti di Gustavo di sektor pertahanan dengan statusnya yang saat ini menjadi juara Liga 1 secara back-to-back. Tentunya publik menanti langkah jawaban dari manajemen klub tersebut. Apabila nanti yang tidak segera bergerak, maka kekosongan lini belakang ini menjadi titik lemah yang bisa dimanfaatkan oleh lawan di musim depan. Menakar kekuatan Luciano Goicoechea, Alveandra Dewangga dan Sadil Ramdhani di Persib Bandung. Dari banyaknya nama pemain yang dikaitkan dengan Persib Bandung, 3 diantaranya kini muncul ke permukaan sebagai kandidat terkuatnya. Di mana, ketiganya mulai tunjukkan indikasi nyata merapat ke Persib Bandung musim depan. Satu nama kepergok sudah berada di Bandung yang disinyalir sebagai upaya mereka untuk merealisasikan transfer kedatangannya. Sementara satu lainnya dikabarkan sudah sepakat untuk menandatangani kontrak semusim bersama Persib Bandung. Sedangkan satu berlian lainnya melalui laman Transfermarkt, sudah menunjukkan presentase kedatangannya ke Persib Bandung mencapai 80%. Nama Sadil Ramdhani jadi nama pertama asal negara tetangga, Malaysia yang semakin dekat bakal dirilis Persib Bandung.
Di mana, tak lama setelah dirinya unggah momen berada di Indonesia, Sadil Ramdhani dikabarkan sudah berada di kota Bandung. Sudah barang tentu, keberadaan Sadil Ramdhani di kota Kembang untuk menyelesaikan proses transfer secara tertulisnya untuk musim depan. Mengingat, secara lisan, Sadil Ramdhani sudah dikabarkan sepakat bergabung dengan tim berjuluk Maung Bandung itu. Kabar Sadil Ramdhani sudah berada di kota Bandung diungkap oleh satu di antara akun seputar sepak bola Indonesia, Selasa, tanggal 13 Mei tahun 2025. Sadil Ramdhani infonya lagi di Bandung. Sekian, terima gaji, tulis akun tersebut. Dengan adanya kabar itu, maka disinyalir kuat, Sadil Ramdhani bakal segera diofisial oleh Persib Bandung secara resmi di Instagram tim. Hanya tinggal tunggu waktu saja Persib Bandung umumkan kedatangan ex-Persela Lamongan itu. Bobotoh dikejutkan dengan munculnya kabar mengenai progres transfer satu bidikan Persib Bandung jelang dibukanya bursa transfer awal musim Liga 1 2025/2026. Meski terbilang baru dikaitkan, di luar dugaan, Persib Bandung justru dikabarkan berhasil amankan sosoknya untuk musim 2025/2026. Ya, sosok pemain yang dikabarkan sudah deal dengan Persib Bandung tak lain ialah Luciano Goycochea. Kabar sepakatnya Luciano Goycochea berkostum Persib Bandung diungkap oleh satu di antara akun seputar sepak bola Indonesia, Jumat, tanggal 9 Mei tahun 2025. Done deal Luciano Goycochea, 33, dari Perak FC, terkonfirmasi akan segera bergabung dengan Persib Bandung, tulisnya. Munculnya kabar Luciano Goycochea sepakat ke Persib Bandung bukan isapan jempol semata. Mengingat, Persib Bandung memiliki peluang besar untuk amankan tanda tangan Luciano Goycochea karena statusnya yang resmi tanpa klub. Di mana, Luciano Goycochea sudah resmi umumkan diri pamit dari klub Liga Super Malaysia, Perak FC beberapa waktu lalu. Lebih lagi, kontraknya memang bakal segera habis bersama Perak FC pada tanggal 31 Mei tahun 2025 mendatang. Waktu saya di klub telah berakhir. Saya bersyukur atas 3 tahun yang indah ini, di mana hubungan dengan kalian, para penggemar, telah menjadi hal yang paling penting dan luar biasa. Dari pertandingan pertama hingga terakhir, saya telah memberikan segalanya, tanpa diragukan lagi. Saya ingin menyebutkan semua orang yang telah saya temui dan yang selalu membuat saya merasa di rumah, rekan satu tim, staf pelatih, petugas perlengkapan, departemen medis, staf administrasi, tulis Luciano Goycochea beberapa waktu lalu. Tak cuma itu, aksi follow Instagram Luciano Goycochea dengan satu di antara agen kenamaan asal Indonesia, Gabriel Budi bisa jadi indikasi kuat lainnya. Dengan adanya kabar itu, maka nasib Tyrone Del Pino bersama Persib Bandung semakin mencemaskan. Hal itu tak terlepas dari posisi Luciano Goycochea yang identik dengan Tyrone Del Pino. Selain itu, kabar yang santer menyeruak mengenai kans Tyrone Del Pino ke Malut United jadi indikasi lainnya. Terbaru, Luciano Goycochea dikabarkan deal bergabung dengan Persib Bandung selama 1 musim ke depan. Kabar itu diungkap oleh satu di antara akun Instagram seputar sepak bola Indonesia, Jumat, tanggal 16 Mei tahun 2025. Bursa transfer Luciano Goycochea kabarnya dikontrak oleh Persib Bandung selama semusim, tulis akun tersebut. PSIS Semarang bakal kehilangan Alveandra Dewangga yang kabarnya diplot Persib Bandung sebagai pengganti Rahmat Irianto jika pergi ke Persebaya Surabaya. Info itu diungkap oleh satu di antara akun seputar sepak bola Indonesia, Senin, tanggal 12 Mei tahun 2025. Persib Bandung rumornya incer Alveandra Dewangga, 23 sebagai pengganti Irianto jika beneran balik ke Persebaya, tulis akun lainnya. Tak cuma itu, Persib Bandung juga harus bergesekan dengan Arema FC yang juga dikabarkan tertarik untuk bisa amankan Alveandra Dewangga musim depan.
Bahkan disebutkan, Persib Bandung dan Arema FC tengah beradu negosiasi penawaran untuk bisa amankan Alfeandra Dewangga. Kabar itu diungkap oleh akun seputar sepak bola Indonesia, Senin, tanggal 14 April tahun 2025. Negosiasion, dua klub yakni Persib dan Arema sedang bernegosiasi dengan salah satu pemain lokal yaitu Dewangga untuk bergabung di bursa transfer awal musim 2025/2026 mendatang, tulisnya. Dalam caption tertera, akun tersebut juga menyebutkan jika PSIS Semarang berpotensi ditinggal Alfeandra Dewangga dengan skema fee transfer atau pinjaman karena kondisi krisis finansial yang kini dialami oleh Laskar Mahesa Jenar. Jelang akhir kompetisi musim 2024/25, sejumlah klub Liga 1 yakni Persib Bandung dan Arema FC mulai bernegosiasi dengan beberapa pemain terutama pemain lokal yakni Dewangga untuk bergabung di bursa transfer awal musim 2025/26 mendatang. Dua klub asal Jawa tersebut sedang bernegosiasi dengan manajemen PSIS Semarang, sebelum Dewangga sudah memperpanjang kontraknya bersama PSIS hingga akhir musim 2027 mendatang. Sementara itu PSIS Semarang juga sedang mengalami permasalahan keuangan, finansial terkait tunggakan gaji terhadap beberapa pemain asing. Jika proses tersebut kemungkinan besar antara fee transfer, on loan jika manajemen PSIS mencapai kesepakatan, lanjut pada caption unggahan tersebut. Di sisi lain, apabila Alfeandra Dewangga memutuskan untuk tak akhiri kontrak bersama PSIS Semarang, potensi Persib Bandung dan Arema FC untuk amankan tanda tangannya terbilang terjal. Bukan sekedar tawaran menarik secara personal kepada Alfeandra Dewangga, Persib Bandung dan Arema FC juga harus memberikan tawaran menggiurkan terkait nilai transfer sang pemain awal musim nanti. Mengingat, Persib Bandung dan Arema FC harus menebus 2 tahun tersisa kontraknya bersama PSIS Semarang. Terbaru, Alfeandra Dewangga nampak berikan kode bakal angkat kaki dari PSIS Semarang awal musim nanti. Pada postingannya, terlihat Alfeandra Dewangga mengunggah dirinya yang tengah melakukan gestur lambaian tangan kepada para supporter PSIS Semarang. Tak cuma itu, sematan hati berwarna biru seperti jersey kebanggaan PSIS Semarang juga jadi indikasi yang ditunjukkan. Akan selalu jadi kebanggaan, tulis Alfeandra Dewangga. Terkini, progres transfer kepindahan Alfeandra Dewangga ke Persib Bandung via transfermarkt.com dikabarkan sudah mencapai 80% per Sabtu, tanggal 17 Mei tahun 2025. Bojan Hodak dukung rencana Liga 1 pakai 11 pemain asing, kompetisi Indonesia bakal lebih kuat. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, menyambut positif rencana penambahan kuota pemain asing di Liga 1 2025/2026. PT Liga Indonesia Baru, LIB, selaku operator Liga 1 mewacanakan musim depan setiap klub bisa diperkuat 11 pemain asing. Namun, dari 8 pemain tersebut, hanya 8 yang bisa diturunkan sebagai starter, dan 3 sisanya duduk di bangku cadangan. Saya rasa ini terkait AFC, ini adalah aturan AFC, jadi AFC yang coba mengubah aturannya. Tentunya dengan lebih banyak pemain asing maka Liga akan menjadi lebih sulit, jelas Bojan Hodak di Bandung, Minggu, tanggal 18 Mei tahun 2025. Jadi untuk pemain lokal yang ingin masuk ke dalam tim, kualitas dari latihan dan pertandingannya akan lebih baik, lanjut Bojan Hodak. Pastinya kata Bojan, Liga Indonesia pun akan lebih baik dan lebih kuat, sehingga tim bisa bersaing dengan lawan yang lebih berkualitas jika bermain di AFC. Saya sudah katakan, kami harus mendapatkan hasil lebih baik di AFC dari tim yang lolos. Ketika meningkatkan standar di Liga maka pemain akan lebih baik juga, kata pelatih asal Kroasia tersebut. Wacana itu juga tidak dipermasalahkan striker Persib, Dimas Drajat. Bahkan, pemain bernomor punggung 9 di Persib itu menegaskan siap bersaing dengan pemain-pemain asing yang bermain di Liga Indonesia. Saya sebagai pemain tidak ada masalah, mau ada 11 pemain asing atau 20 pemain,
Sama saja, sama-sama main bola, tegas Dimas Drajat. Yang pasti, saya sebagai pemain lokal akan berusaha keras supaya bisa bermain, tambah Dimas sambil mengakhiri. Patrick Kluivert anti Persib lagi-lagi tak panggil satupun pemain Maung Bandung. Warganet mempertanyakan keputusan pelari timnas Indonesia Patrick Kluivert yang tak memanggil satupun pemain Persib Bandung. Padahal, Persib Bandung telah memastikan diri menjadi juara Liga 1 2024/2025 sebelum kompetisi berakhir. Mereka mampu mengunci kemenangan di pekan ke-31 Liga 1 2024/2025. Keberhasilan mereka dinilai mendapat andil besar dari para pemain yang bermain bagus. Nyatanya, dari 32 nama pemain yang diumumkan dipanggil untuk memperkuat skuad Garuda menghadapi laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bulan Juni, tak satu pun pemain Persib masuk daftar. Diketahui, Timnas Indonesia resmi mengumumkan daftar pemain yang dipanggil untuk menghadapi dua laga sisa putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Minggu, tanggal 18 Mei tahun 2025. Timnas Indonesia akan menghadapi China dalam laga ke-9 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada tanggal 5 Juni tahun 2025. Kemudian, laga terakhir grup C, yakni melawan Jepang di Suita, Jepang, pada tanggal 10 Juni tahun 2025. Pertandingan ini menjadi laga penting buat Garuda apabila ingin menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Untuk menghadapi laga penting ini, Timnas Indonesia direncanakan menjalani pemusatan latihan, TC, di Bali mulai tanggal 26 Mei tahun 2025. Namun, sebelum menjalani TC ini, tak sedikit netizen yang dibuat salah fokus. Dari 32 pemain yang dipanggil ke Timnas Indonesia, ada beberapa nama baru dan juga pemain yang kembali. Sayangnya, tak ada satupun pemain Persib Bandung yang dapat panggilan. Ini bukan yang pertama terjadi. Saat Timnas Indonesia menghadapi Australia dan Bahrain pada Maret lalu, Patrick Kluivert juga tak menyertakan pemain Maung Bandung. Padahal, tak sedikit yang menyebut beberapa pemain Persib layak untuk mendapat panggilan ke Timnas Indonesia. Padahal Beckham juga sebelumnya diketahui menjadi salah satu pemain andalan di Timnas U23 Indonesia maupun U19. Bahkan, ia telah turut membawa Timnas U23 Indonesia meraih gelar juara SEA Games 2023 lalu. Absennya Persib Bandung menyumbang pemain dalam skuad Timnas Indonesia membuat netizen menyebut Patrick Kluivert anti Persib. Pertanyaan dan pernyataan warganet soal pemain Persib yang tak dipanggil Timnas ini disampaikan dalam kolom komentar pengumuman nama-nama pemain yang dipanggil Patrick Kluivert, Minggu.